Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Silahkan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, adik-adik, selamat pagi, berkah dalam. Sehat? Pon sarapan? Wah, guys, ngenteni sak jam nggih. Hari ini kita bersama-sama memulai perayaan Ekaristi di gereja. Sudah hampir 1 tahun lebih kita tidak misa di gereja ini. Kita juga merayakan hari berdirinya paroki Indalem dan juga pesta pelindung paroki Santa Perawan Maria yang diangkat ke surga. Maka mengawali seluruh rangkaian perayaan liturgi di masa adaptasi kebiasaan baru ini, kita ingin memohon bersama Bunda Maria, semoga Allah senantiasa menganugerahkan keselamatan dan kesehatan bagi kita semua, dan juga bagi seluruh rakyat Indonesia yang merayakan hari kemerdekaan yang ke-75. Semoga pandemi ini segera pindah atau pergi atau mati, sehingga bangsa Indonesia kembali bisa menunaikan kewajiban-kewajiban hidup berbangsa dan bernegara dengan baik. Maka marilah kita siapkan hati kita dengan menyadari segala dosa dan kelemahan, dan bersama dengan Bunda Maria kita senantiasa mohon kepada Allah rahmat, keselamatan, dan kesehatan. Tuhan Yesus Kristus, sabda kekal Bapa, Engkau telah memilih Bunda Maria menjadi bundamu yang tak bernoda. Bebaskanlah kami dari noda dosa dan dari segala penyakit. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, penyelamat kami, pada saat sengsara dan wafat-Mu, Bunda Maria berdiri di kaki salib. Semoga berkat doa restunya kami dapat bergembira ikut serta dalam penderitaan-Mu. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, pengantara kami, Engkau telah mengangkat Bunda Maria ke surga dengan jiwa raganya, serta memahkotainya sebagai Ratu Surgawi. Semoga kami hidup selaku putra dan putri Bunda sejati. Tuhan, kasihanilah kami. Semogalah Yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita bangkit berdiri, kita daraskan madah kemuliaan. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami muliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami, karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Luhur, Maha Mulia, Engkau telah mengangkat Bunda Putramu Santa Perawan Maria yang tiada bernoda dengan jiwa raganya ke dalam kemuliaan surga. Kami mohon dengan rendah hati, semoga hati dan budi kami selalu terarah kepadamu, agar kami pun pantas menikmati kemuliaan yang telah Kau berikan kepadanya. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putramu Tuhan kami, yang hidup bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa.
Pembacaan dari Kitab Wahyu. Pada waktu itu, aku melihat bait Allah di surga terbuka, dan tabut perjanjian kelihatan di dalamnya. Lalu, tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang wanita berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Kemudian nampak pula suatu tanda lain di langit. Seekor naga merah yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dengan 7 mahkota di atas kepalanya. Ekor naga tersebut menyapu 1/3 dari bintang-bintang di langit, lalu mencampakkannya ke atas bumi. Adapun wanita tadi sedang melahirkan seorang anak. Lalu naga itu berdiri di hadapannya, hendak menelan putranya segera sesudah dilahirkan. Wanita itu melahirkan seorang putra yang akan memimpin segala bangsa dengan tongkat besi. Begitu lahir, anak itu dihadapkan kepada Allah di atas singgasananya. Lalu wanita itu lari ke padang gurun. Di sana ia menemukan suatu tempat yang telah disiapkan Allah baginya. Kemudian aku mendengar suara nyaring di surga. Sekarang telah tiba keselamatan, kekuatan dan pemerintahan Allah kita, telah tiba kekuasaan Raja yang diurapinya. Demikianlah sabda Tuhan. Permaisuri berdiri di sisi baginda berhiaskan emas. Para putri raja berarak-arak menghadap baginda. Permaisuri berdiri di sisi baginda berhiaskan emas. Berhiaskan emas. Dengarkanlah hai putri, perhatikanlah dengan baik, lupakanlah bangsa dan seisi rumah ayahmu. Permaisuri berdiri di sisi baginda berhiaskan emas. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada umat di Korintus. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari antara orang-orang yang telah meninggal. Seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tibalah kesudahan, bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Sebab Kristus memegang pemerintahan sebagai Raja, sampai Allah menaklukkan segala musuhnya di bawah kakinya. Musuh terakhir yang akan dibinasakan ialah maut, sebab segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus. Demikianlah sabda Tuhan.
Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkati pula buah rahimmu. Siapakah aku ini? Maka ibu Tuhanku datang melawati aku. Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai ke telingaku, anak dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh berbahagialah engkau, sebab telah percaya bahwa firman Tuhan kepadamu akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Aku mengagungkan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku bahagia, karena perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang Maha Kuasa, dan kuduslah namanya. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang yang berkuasa dari tahtanya, yang hina-dina diangkat-Nya, orang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan, orang kaya diusirnya pergi dengan tangan kosong. Menurut janji-Nya kepada leluhur kita, Allah telah menolong Israel hamba-Nya, demi kasih sayang-Nya kepada Abraham serta keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi, berkah dalem. Piye rasane misa ngene iki? Aneh nggih. Aneh. Biasane nek misa Minggu ya kebak nganti mbludak tekan aula, ha iki separo ora ana. Terus mamring, rasane iki mamring kaya ora misa Minggu nggih. Kula iki ya ngrasake ora kaya misa Minggu iki, misa harian kuwi mbuh ya. Ning nggih, beginilah misa yang harus kita hayati. Jadi biasanya kalau kita menghayati misa nek akeh wonge kuwi rasane mantep, nek dinyanyekke kuwi ya rasane mantep. Ning iki mung diwaca, le jawab ya karo ngantuk-ngantuk. Nah, itulah yang harus kita hayati. Artinya kita kembali belajar menghayati iman yang kering, rasane iki kering, ora meriah dan seterusnya itu. Nah, kita harus menghayati itu. Artinya iman kita pun harus menyesuaikan dengan situasi kondisi yang ada. Saya pun ini misa yang ketiga saya, itu yo rasane yo beda karo nek misa Minggu biasane kae. Selain rekoso lenggo masker, dadi lambegan yo dadi rekoso, tapi juga secara perasaan hati kuwi yo beda karo biasane. Inilah yang kemudian saya sadari bagaimana kita terus belajar dalam beriman dan tetap bisa merasakan kebaikan Tuhan dalam situasi-situasi kering, dalam situasi-situasi yang tidak biasa seperti ini. Supaya apa? Supaya lalu kita pun
bisa belajar menemukan berkat Tuhan dalam situasi yang tidak baik, situasi yang tidak sesuai kebiasaannya. Biasanya kita bersyukur itu kalau kita mendapat keberuntungan, kalau pekerjaannya lancar, gajine muda, warna-warna yang lain. Nah, dalam keadaan yang seperti ini, apakah kita juga bisa merasakan berkat Tuhan dan kehadiran Tuhan dalam perayaan Ekaristi? Nah, ini perjuangan kita. Minimal saya sendiri berjuang harus bisa merasakan Tuhan yo hadir dalam perayaan Ekaristi seperti ini. Yang kedua, kita juga diajak untuk bersyukur bersama dengan Bunda Maria. Kalau kita membayangkan Bunda Maria setelah mendapatkan berita tentang bagaimana ia harus menerima kabar, mendapat tugas dari Allah, dia harus pergi ke rumah Elisabet. Urung rampung le mikir, aku nek meteng saka sapa. Urung rampung le stres mikir kuwi, dia harus pergi ke rumah Elisabet untuk memenuhi kewajibannya sebagai seorang saudara, seorang keponakannya Elisabet. Membantu persalinan Elisabet, mempersiapkan segala sesuatunya. Situasi yang kudune seneng, Maria kudune seneng karena saudaranya yang lama ora iso hamil sampai usia tua dilalah kaparingan momongan. Kudune seneng. Tetapi Maria saya rasa juga tidak seneng-seneng amat karena dia punya masalah sendiri yang belum terselesaikan. Tetapi ia harus memenuhi itu semua. Maka ia lalu bergegas datang ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Sebuah upaya dari Bunda Maria yang ingin meneguhkan Elisabet, memberi salam. Dan Elisabet lalu mengalami kepenuhan Roh Kudus. Inilah perjuangan Bunda Maria. Dalam situasi keterbatasannya, ia tetap berusaha untuk menemukan berkat dalam kehidupan perjumpaannya dengan Elisabet. Dan akhirnya Elisabet pun menemukan berkat itu, Maria juga menemukan berkat itu. Aku mengagungkan Tuhan, hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku. Inilah teladan Bunda Maria kepada kita menemukan berkat dalam situasi yang bisa dikatakan gamang, situasi yang tidak tanpa masalah. Maka mengawali seluruh rangkaian perayaan adaptasi kebiasaan baru ini, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, kita belajar kembali untuk mencecap iman kita dalam situasi yang seperti ini. Karena situasi ini pasti akan panjang. Nanti pun kalau surat edaran dari keuskupan misalnya lingkungan-lingkungan sudah dibuka, kita pun sudah tidak bisa seperti biasa. Misalnya no latihan kur yo tetap kudu nggo masker. Tak kira nek latihan kur nggo masker mesti do semaput kabeh. Karena jenenge nyanyi nggo masker kuwi ora bakal iso. Omong ngene iki Bapak Ibu, rasane wis kaya ora dibojo suwe. Rasane. Angel banget. Ambegan dong sida rampung wis kesedot meneh. Maka kadang-kadang nek sembayang mau aku kudu mandek sik. Maca kitab sucimu kudu mandek sik. Nata ambegan. Tidak nyaman. Tetapi disitulah kita belajar bagaimana merasakan juga Bunda Maria yang berjuang. Perjuangan Bunda Maria. Maka paroki kita hari kemarin 15 Agustus itu berulang tahun yang ke-6. 6 ki angka setan Bapak Ibu. Jadi nek kita bisa melewati angka 6 ini dengan baik, maka paroki ini akan
berjalan terus dengan baik. Tetapi kalau angka 6 ini, paroki dalem, umat paroki dalem ora iso ngliwati dengan baik, maka hancurlah paroki ini. Percaya ora? Percayalah padaku. Maka saya mengajak Bapak Ibu untuk melewati tahun ke-6 paroki dalem ini dengan meneladan Bunda Maria. Terlebih kita tempatkan dalam konteks pandemi COVID-19 ini. Kita diajak oleh negara mengisi kemerdekaan atau memaknai kemerdekaan dengan pertama bangga dengan buatan Indonesia. Jadi awake dhewe nek blonjo-blonjo desi kae nek blonjo ning Shopee kuwi sing Indonesia wae. Aja sing luar negerinan. Rosario, nek tuku rosario aja bangga Bapak Ibu entuk rosario saka Itali. Rosario Itali kuwi ya gaweane saka Indonesia. Mung digawa rono ning kono dituku digawa ning Indonesia meneh. Memang ada beberapa sing bukan Itali tetapi buatan dari Amerika Latin dan seterusnya. Nah, kita diajak untuk bangga buatan sendiri. Saya memaknai itu sebagai kita diajak untuk berswadaya sebagai umat paroki dalem. Di tengah pandemi ini bagaimana kita berswadaya. Maka kemarin tim gugus itu sudah memutuskan bahwa setelah disubsidi oleh paroki segala macam peralatan dan fasilitas ini untuk misa nanti kalau habis lalu swadaya dari wilayah-wilayah. Piye kuwi carane salah siji wingi sing tak tawarkan kepada tim gugus adalah duite parkir mengko nggo salah satu biaya operasional misa adaptasi ini. Jadi nggo tuku disinfektan, nggo tuku sabun, nggo tuku macam-macam itu. Yang setiap kali misa pasti kita perlukan. Itu swadaya. Kita diajak untuk bangga berswadaya, bukan bangga mendapatkan subsidi, tapi bangga berswadaya. Yang kedua, kita juga diajak untuk mengisi kemerdekaan itu sebagai kesempatan dan karya tanpa batas. Maka di tengah pandemi ini saya tetap mengajak Bapak Ibu untuk belajar membangun kebiasaan baru ini. Ketika kita berkumpul dalam kebersamaan, kita tidak lagi bisa empet-empetan. Minimal latihan awake dhewe nek kumpul bareng kuwi berjarak 1 meter. So emben nek pandemi ini masih ada, latihan kur kuwi ya kudune jarake 1 meter. Ra iso meneh jenenge dempet-dempetan. Ra iso meneh Bapak Ibu salaman karo Rama. Padahal nek ora salaman karo Rama mesti ngimpeke aku. Biasanya kan begitu. Ra iso saiki. Tidak bisa kita begitu. Itulah kebiasaan baru. Itulah mengisi kemerdekaan dengan memanfaatkan kesempatan yang masih ada, yang masih diberikan Tuhan kepada kita dan berkarya tanpa batas. Artinya apa? Meskipun kita dibatasi oleh situasi pandemi, jangan sampai kita lalu terkungkung, tidak bisa berbuat apa-apa. Kita diajak untuk tetap berkreasi. Maka saya senang ketika pandemi ini berlangsung, banyak di antara Bapak Ibu sing gelem nenandur, gelem menanam lemai sing selama ini bero terus ditanduri. Nah itu bagus. Besok hari pangan juga berkaitan dengan kemandirian pangan. Nandur dan berbagi. Kita diajak untuk nandur macam-macam sayuran, tanaman macam-macam lalu dibagikan kepada yang lain. Itu nanti rancangan hari pangan bulan Oktober.
Itulah kesempatan-kesempatan yang bisa kita isi untuk memaknai kemerdekaan bangsa kita, selain secara umum bersama dengan masyarakat tentunya. Mari kita mohon kepada Tuhan, di tahun ke-6 Paroki Dalam ini kita senantiasa mohon, dan saya mengajak Bapak Ibu untuk masing-masing berdoa 7 kali Salam Maria bagi seluruh umat paroki dan bagi bangsa Indonesia, supaya di tahun ke-75 kemerdekaan dan tahun ke-6 paroki kita, pandemi ini bisa kita lewati dengan keselamatan, dengan kesejahteraan. Terpujilah Allah kini dan sepanjang masa. Marilah kita bangkit berdiri, kita perbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang untuk mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Penyelamat kita telah sudi lahir dari Santa Perawan Maria, maka marilah kita menyembah Kristus dan menghaturkan doa-doa kita. Bagi Sri Paus, para uskup dan para imam, ya Bapa, dampingilah Sri Paus, para uskup dan para imam, agar mereka menerima segala cobaan dan kesulitan dengan iman, bahwa Tuhan menjunjung yang kecil dan memperkaya yang papa. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, ya Bapa, semoga para pemimpin masyarakat kami diresapi semangat pelayanan dan kerendahan hati dalam melaksanakan tugas mereka. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para ibu, ya Bapa, semoga para ibu meneladan Bunda Maria dan jangan merasa cemas menyaksikan keberhasilan ataupun kegagalan putra-putri mereka. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita di sekitar altar ini, ya Bapa, semoga kami semakin percaya bahwa kebencian telah dikalahkan oleh cinta kasih, dan bahwa maut bukanlah akhir segala-galanya. Sebagaimana Bunda Maria selalu bersyukur dan memuji Engkau karena karya penyelamatan, kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita sampaikan permohonan pribadi. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga mohon berkat-Mu, utuslah Roh Kudus-Mu untuk memberkati piksis ini yang akan dipakai umat-Mu untuk melayani saudara-saudara kami yang tidak bisa merayakan Ekaristi di gereja maupun mereka yang sakit. Semoga Kristus yang dibawa memberikan peneguhan kepada mereka bahwa Bunda Maria dan Kristus setia untuk mendampingi kami semua dalam perjalanan hidup kami. Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Kita siapkan persembahan kita.
Terpujilah Engkau ya Tuhan semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti anggur yang kami siapkan ini. Inilah dari bumi dan dari usaha kami manusia yang bagi kami akan menjadi santapan dan minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudari-saudaraku supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Selamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa, kerinduan hati kami, terimalah kiranya roti anggur tanda bakti kami. Semoga berkat doa permohonan Santa Perawan Maria yang hari ini Kau angkat ke surga dengan jiwa raganya, hati kami Kau kobarkan dengan api cinta kasih sejati, sehingga selalu merindukan Engkau. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab Santa Perawan Maria, Ibunda Kristus, pada hari ini diangkat ke surga. Dialah permulaan dan gambaran gereja yang sempurna. Dialah harapan dan hiburan bagi umat manusia yang masih mengembara di dunia. Dia tak Kau biarkan mengalami kebinasaan dalam makam, sebab Ia sudah melahirkan Putra-Mu yang menciptakan kehidupan. Dari sebab itu tergabung dalam paduan suara para malaikat, kami wartakan pujian-Mu sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam terpujilah Engkau di surga. Silakan duduk. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap di Kau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku."
Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Robertus, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudara kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yusuf suaminya, para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Saudari-saudaraku terkasih, lihatlah inilah Sang Kristus, Sang Anak Domba Allah, yang senantiasa menuntun kita kepada keselamatannya. Berbahagialah kita yang diundang hadir dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus yang kita sambut senantiasa menyehatkan jiwa raga kita dan menuntun kita pada hidup yang kekal. Amin.
Marilah berdoa. Allah Bapa kehidupan dan kebangkitan kami telah Kau perkenankan ikut serta dalam perjamuan suci guna menghormati dan merayakan Ibu Maria sebagai Bunda kami dan juga yang telah Engkau angkat ke surga. Semoga berkat bantuan doa dan pertolongan Bunda Maria, kami senantiasa Kau antar kepada kebangkitan dan keselamatan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Pengumuman paroki Santa Maria diangkat ke surga dalam Minggu 16 Agustus 2020. 1. Peringatan para kudus minggu ini. Kamis 20 Agustus, peringatan Santo Bernardus Abbas Pujangga Gereja. Jumat 21 Agustus, peringatan Santo Pius ke-10 Paus. Sabtu 22 Agustus, peringatan Santa Perawan Maria Ratu. 2. Agenda liturgi dan pelayan liturgi minggu ini. Minggu 23 Agustus, Minggu Biasa ke-21, jadwal misa. Jam 7 pagi, wilayah Santa Teresia Panggil. Jam 10 pagi, wilayah Santo Fransiskus Kerten. Jam 16 atau jam 4 sore, wilayah Santo Thomas Melese. 3. Pengumuman perkawinan. Akan menikah menurut tata cara Gereja Katolik.